warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Dapil Aldiansah. Saya dari kelas F1 Manajemen dengan nomor NPM 101204882. Saya dari kuliah dari STI STM di Bandung. Di sini saya akan membuat video rangkuman tentang materi komunikasi bisnis dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Pertemuan 8. Materi dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan lainnya. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. B. Fungsi-fungsi surat bisnis. Fungsi surat bisnis yang pertama ada surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan. 3. Alat bukti tertulis. 4. Alat untuk mengingat. 5. Buku sejarah. 6. Pedoman kerja. 7. Media promosi. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, and action. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama ada paragraf pembuka, seperti rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Yang kedua ada paragraf pertengahan setelah menarik perhatian pembaca. Pada awalnya, paragraf pelamar kerja tidak perlu menyampaikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan. 3. Paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan atau tindakan, sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup bukanlah merupakan suatu hal yang baru, karena resume merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Resume atau curriculum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Kemukakan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapihan, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Adapun tentang cara pembuatan resume adalah mempersiapkan resume, rencana pengorganisasian, dan masalah-masalah yang muncul dalam penulisan resume. Wawancara kerja. Arti penting wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat wawancara atau interview yakin akan kemampuan serta saat memasuki ruangan wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek yang akan dinilai adalah A. Penampilan secara fisik, B. Gerak-gerik dan sopan santun, C. Nada suara, D. Rasa percaya diri, E. Inisiatif, F. Kebijaksanaan, G. Daya tanggap dan kerjasama, H. Ekspresi wajah, I. Kemampuan komunikasi, J. Sikap terhadap pekerjaan, dan K. Selera humor. Materi pertemuan 9.
yaitu pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Pertama, laporan dan proposal bisnis. Menurut Himstreet et al. Pada tahun 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Jenis laporan. Yang pertama ada jenis laporan formal atau informal. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat melihat laporan berdasarkan panjang dan pendeknya laporan. Yang ketiga, kita dapat melihat karakteristik laporan berdasarkan isi pesan yang dituliskan, apakah informasi atau analitis. Yang keempat, kita bertemu dengan klasifikasi lain dari laporan, yakni laporan vertikal atau lateral. Ini berkaitan dengan kemana dan kepada siapa laporan tersebut disampaikan. Yang kelima, setelah itu kita memasuki klasifikasi laporan yang lain, yakni laporan eksternal atau internal. Yang keenam, dua klasifikasi laporan yang terakhir adalah laporan berkala dan laporan fungsional. Presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. 2. Menghibur audiens. 3. Menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukannya tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, persiapan yang perlu dilakukan yaitu 1. Penguasaan terhadap topik. 2. Penguasaan berbagai alat bantu presentasi. 3. Menganalisis audiens. 4. Menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Pengertian negosiasi. Dalam setiap proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda suatu sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Proses bernegosiasi bukanlah proses sesaat yang kemudian dapat dengan segera diperoleh hasilnya. Oleh karena itu, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung secara kontinu dan terus-menerus, sehingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, negosiasi tentang penyesuaian gaji karyawan yang terjadi antara kedua pihak karyawan perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan. Proses bernegosiasi. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Yang persiapan yang asal-asalan tentu saja tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi, antara lain pencarian fakta, terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi, menaksir posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan memiliki serta mengatur tim negosiasi. Materi pertemuan 10, yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang pertama, ada pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok, atau orang organisasi kepada konsumen, dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama, ada rapat informasional. Yang kedua, ada rapat motivasional. Yang ketiga, ada rapat partisipatif. Tujuan rapat. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan berbagai informasi. Rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung, pengajakan ide gagasan, evaluasi ide gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen,
serta memotivasi peserta rapat untuk memberikan motivasi peserta agar meningkatkan kinerjanya. Penulisan laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis. Menurut Harta Amurti dan Herbert, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta pada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Penggolongan rapat bisnis. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut departemen mana laporan itu diperoleh. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non-formal. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela. Laporan otoritas dibuat atas dasar permintaan. Laporan sukarela yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Laporan swasta yaitu laporan yang dibuat atas laporan swasta. Serta laporan publik yaitu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti rumah sakit atau yang dibiayai oleh pemerintah. Penulisan laporan singkat. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary report seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja, oleh karena itu, laporan singkat lebih menekan pada tubuh atau bodi suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Selain itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, antara lain gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan, judul dan subjudul dalam tubuh laporan, format memo atau suratnya. Laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Kerangka untuk analisis. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, Anda dapat mulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Proses ini sering disebut dengan factoring. Tugas informasional. Suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik. Subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara. Yang pertama, urutan tingkat kepentingannya. Misalnya, saat menelaah 5 kelompok produk, Anda dapat mengorganisasi studi Anda dengan membuat peringkat penjualan setiap kelompok produk, mulai dari kelompok yang menghasilkan pendapatan paling besar hingga yang paling kecil. Praktek memimpin rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat, menurut Ken Davis, adalah 1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif. 2. Sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik. 3. Memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Beberapa sebab tidak efektifnya rapat. Yang pertama yaitu kurangnya persiapan. Yang kedua, tidak direncanakan dengan baik. 3. Tidak disusun agenda rapat pimpinan atau tidak dapat mengendalikan jalannya rapat. Yang keempat, para peserta membawa agenda rapat sendiri-sendiri. Hal itu menjadikan suasana rapat menjadi tawar-menawar. Berikut ini
16 masalah rapat yang paling umum terjadi. Yang pertama, tidak adanya tujuan pokok atau agenda. Kedua, tidak adanya orientasi sebelum rapat. Ketiga, lambatnya memulai rapat. Yang keempat, persiapan yang buruk atau tidak cukup. Yang kelima, melepaskan masalah. Yang keenam, rapat yang terlalu lama. Yang ketujuh, tidak terorganisasi. Yang kedelapan, tidak meyakinkan. Yang kesembilan, kepemimpinan yang tidak efektif. Yang kesepuluh, informasi yang didiskusikan tidak berhubungan. Yang ke-11, membuang-buang waktu. Yang ke-12, interupsi. Yang ke-13, tidak efektif dalam membuat keputusan. Yang ke-14, diskusi bertele-tele, berlebihan, dan menyimpang. Yang ke-15, para individu mendominasi diskusi. Yang ke-16, tidak ada hasil atau tindak lanjut. Materi pertemuan 12. Komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Di era informasi seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi kebutuhan. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, otomasi kantor, yaitu sistem yang menciptakan, menyimpan, dan memodifikasi, menyajikan, dan mengkomunikasikan informasi bisnis dalam bentuk tertulis. 2. Bertukar informasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang keenam, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang ketujuh, pemasaran. Yang kedelapan, mengelola inventaris. Yang kesembilan, manajemen data. 10. Sistem informasi manajemen. 11. Keuntungan kompetitif. 12. Perbaikan proses. Yang ke-13, menghemat waktu. Di samping dapat menghemat biaya secara jangka panjang, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis terkait dengan otomasi kantor adalah dapat menghemat waktu. Materi pertemuan 13, yaitu penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk menciptakan peluang dan keberhasilan dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Di zaman yang semakin maju dan modern ini, kehidupan berbisnis semakin mudah untuk dilakukan. Ini terjadi karena peluang keberhasilan bisnis juga mulai meningkat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang sering kali digunakan adalah media sosial atau medsos. Jika merujuk kepada pengertian media sosial, maka penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi pemasaran. Namun, untuk menggunakan media sosial dalam kegiatan bisnis hingga mendapatkan pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Seorang pebisnis harus mampu menghindari berbagai hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis, seperti 1. Ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. 2. Kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. 3. Kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. 4. Teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. 5. Alokasi dana. 6. Mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. 7. Lambatnya koneksi internet. 8. Permasalahan integrasi teknologi. 9. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. 9. Kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Setelah berbagai hambatan di atas dapat diatasi dan dihindari, maka dampak komunikasi tidak efektif
Dalam komunikasi bisnis, Anda dapat dihindari, sehingga pengaruh media sosial atau efek media sosial pada komunikasi bisnis menjadi sangat besar. Di bawah ini akan saya jelaskan berbagai penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis, di antaranya 1. Membangun jaringan. 2. Menerima informasi dari konsumen. 3. Memperkecil pengeluaran. 4. Menjadi tempat iklan. 5. Cocok untuk pebisnis pemula. 6. Menciptakan brand awareness. 7. Terhubung langsung dengan konsumen. 8. Riset pasar. 9. Mendapatkan konsumen. 10. Penentuan target. 11. Lebih efektif. 12. Memperluas pasar. 13. Langsung mendapatkan respon konsumen. 14. Meningkatkan pengunjung website. 15. Penyebaran informasi lebih cepat. 16. Melengkapi kegiatan pemasaran. Dan 17. Tidak memiliki batasan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang rangkuman penjelasan materi dari pertemuan 8-13. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Disudahi saja dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.